Seperti yang dikatakan oleh Robert Klitgard dalam bukunya Controlling Corruption pada tahun 1988, maka pemberantasan korupsi harus fokus pada perubahan sistem dan itu bisa dilakukan secara sistematis. Dengan seluruh kesempatan atas eksepsi ini, maka demi keadilan dan kebenaran, memperhatikan kepentingan umum, serta berdasarkan aspek formil, material, kemanusiaan, dan latar belakang dari seluruh perkara ini, maka kami percaya bahwa yang mulia para hakim benar-benar menunjukkan bahwa hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi sebagaimana disampaikan oleh William Shakespeare. Dengan demikian, kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aku terhadap atas nama saya, Hasto Kristianto, mohon dan mengharap sebagai suatu proses penyelidikan hukum dapat menjadi pilar utama pencari keadilan. Hal ini penting sebagaimana diungkapkan oleh Profesor Dr. Azumadi Asra dalam kata pengantar buku catatan Profesor Todung Mulya Lubis, Kompas Media Nusantara tahun 2009, bahwa penegakan hukum sangat esensial dan instrumental bagi terjadi dan bekerjanya demokrasi dengan baik. Tanpa respek kepada hukum yang diikuti dengan penegakan secara teguh dan konsisten, demokrasi bukan hanya tidak berjalan baik, bahkan lebih jauh lagi, berujung pada kehidupan sosial politik yang penuh kekacauan atau chaotic dan anarkis. Oleh karena itu, keadilan yang sejati hanya dapat terwujud ketika hukum ditegakkan tanpa intervensi demi kepentingan masyarakat luas. Proses hukum yang benar bukan hanya melindungi hak individu, tetapi juga menjaga stabilitas dan martabat demokrasi itu sendiri. Mohon maaf. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, jelas terdapat keraguan mendasar dalam pembuktian dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, baik dalam hal kejelasan unsur pidana maupun ketepatan penerapan hukum terhadap terdakwa. Sesuai dengan prinsip in dubio pro reo yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, setiap keraguan yang muncul harus ditafsirkan demi keuntungan terdakwa. Oleh karena itu, demi menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kami memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menerima dan mengabulkan eksepsi ini, serta menyatakan bahwa dakwaan yang diajukan tidak dapat diterima atau batal demi hukum. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dimohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aku berkenaan menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan seluruh nota keberatan atau eksepsi terdakwa dan penasihat hukumnya sebagai satu kesatuan. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Menyatakan atas nama terdakwa Hasto Kristianto tidak dilanjutkan pemeriksaannya. 4. Memulihkan hak terdakwa Hasto Kristianto dalam kedudukan, kemampuan, harkat, dan martabatnya. 5. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa Hasto Kristianto dalam waktu paling lambat 24 jam setelah putusan dari majelis hakim yang mulia. 6. Memerintahkan agar seluruh barang bukti yang disita oleh penyidik dan jaksa penuntut umum untuk dikembalikan kepada pihak dari mana barang tersebut disita. 7. Membebaskan biaya perkara kepada negara. Majelis hakim yang mulia, akhirnya saya dan tim penasihat hukum berharap agar eksepsi ini dikabulkan. Di rumah tahanan, saya mendapatkan seorang sahabat. Melalui sahabat yang beragama Islam ini, saya mendapatkan begitu banyak nasihat kebijaksanaan yang bersumber dari Al-Quran dan hadits-hadits. Nasihat tersebut disampaikan oleh sahabat baik saya, Afrian Jafar. Beliau menyampaikan dari Quran, surat Al-Maidah ayat 8, berikut terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Kemudian dari Quran, surat Ghafir ayat 18, berikut terjemahannya. Orang-orang yang dijolimi tidak mempunyai teman setia seorang pun, dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Mohon izin saya ulangi.
orang-orang yang dijolimi. Orang-orang yang zolim. Orang-orang yang zolim tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Yang lain dianggap dibacakan. Kemudian dari hadits riwayat Bukhari nomor 1496, Muslim nomor 19. Dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang terjolimi karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Demikian pula yang disampaikan oleh Romo Sidunata kepada tersaya. Yang diambil dari Alkitab, dari Markus 13, bab 13 ayat 11. Apabila mereka mengiringi dan menyerahkan kamu, janganlah khawatir akan apa yang kamu harus katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Demikian nota keberatan atau eksepsi ini kami sampaikan dengan harapan agar keadilan dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan dikabulkannya oleh Yang Mulia Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih. Satyam Eva Jayate, pada akhirnya kebenaran yang akan menang diiringi salam nasional kita, merdeka. Hormat kami terdakwa Hasto Kristianto ditandatangani tanggal 21 Maret 2025. Terima kasih kami ucapkan kepada Majelis Hakim yang mulia yang telah memberikan kesempatan saya untuk membacakan eksepsi ini. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.